Firman Tuhan hari ke-268, 24 September tahun 2024, Yesaya pasal 55 ayat 5, perikop, Tuhan menawarkan belas kasihan. Hari ini, yaitu di hari yang ke-268, tanggal 24 September 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang kelima. Tuhan menawarkan belas kasihan. Sebagai ayat inti adalah, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang menanggungkan engkau. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan 9. Sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Bacaan malam diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 12. Yesus pohon anggur sejati. Sebagaimana biasa pedoman kita selama bulan September, dengan topik kita tetap jadilah pelaku firman, dijabarkan dengan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu penipu diri sendiri. Penipu secara rohani jelas dikatakan bahwa apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankan, itu dianggap sebagai menipu diri sendiri. Dan yang lebih ditekankan lagi dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Tuhan menawarkan belas kasihan. Dalam pasal 54 di awal, ya, ayat 1 sampai dengan 17, Tuhan, ya, menjanjikan Yerusalem yang baru. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9, ya, dikatakan the news of Jerusalem. Dan Jerusalem yang baru itu digambarkan tinggi 2.400 km, lebar 2.400 km, panjang 2.400 km. Kemudian tembok dindingnya itu adalah 60 meter, terbuat dari mutiara. Nah, kemudian setiap pintu sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara terdiri dari 3 pintu utama. Dan setiap pintu tertulis nama daripada 12 suku-suku yang ada di Yahudi. Itu gambaran Yerusalem yang baru.
Nah, kemudian pondasinya adalah terbuat dari 12 jenis batu jaspis. Ya. 12 jenis batu. Nah, kemudian dalam setiap batu tersebut ditulis nama-nama daripada rasul yang 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Itulah di pasal 54, The News of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Sekarang kita masuk dalam perikop pasal 55 ayat 1 dikatakan demikian. Marilah kamu semua yang haus, minumlah air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, ya. Terimalah gandum tanpa membayar, dan makanlah anggur dan susu tersedia, ya. Terimalah dengan cuma-cuma. Di mana itu terjadi? The News of Jerusalem, life after life. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan, untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan, dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan, ya. Turutlah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan lezat. Cukup dengan percaya, taat, dan mau perintah Tuhan. Kalau Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Setiap orang yang setia dan taat kepadaku tidak akan kelaparan. Kemudian yang percaya kepadaku tidak akan kehausan. Nah, tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan secara fisik. Kalau kita lihat selama kita di dunia, kalau kita tidak makan selama 1 minggu, apa yang terjadi? Penyakit. Jadi di dalam The News of Jerusalem nanti tidak kehausan dan tidak kelaparan kalau kita percaya dan yakin dan taat kepada Yesus. Nah, ini dalam Mazmur pasal 55 ini ditekankan. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Dengarlah hai bangsaku, datanglah kepadaku, kamu akan kuberi hidup sejati. Datang kepada Tuhan diberi hidup sejati adalah di The News of Jerusalem. Nah, kemudian demikian dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud. Aku mengikat janji abadi dengan kamu. Apa kesetiaan Tuhan kepada Daud? Dari anak kandungmu sendirilah sebagai raja yang membangun bait suci bagi saya. Itu Salomo. Yang kedua, dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja dan memimpin di Sion, di tempat Jerusalem yang baru selama-lamanya. Dan semua bangsa akan diundang ke sana dan akan menjadi raja daripada segala raja yang ada di dunia ini. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus. Dari keturunanmu, dari keturunan Daud, Yesus dilahirkan melalui Maria. Nah,
Jadi di sini tadi dikatakan, demikianlah dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud. Jadi Tuhan menjanjikan Daud benar-benar dituruti pada waktu tahun 586 sebelum Masehi, ya. Itu dijanjikan kepada Daud, dan kita lihat setelah 586 tahun, ya. Dan Yesus lahir mungkin pada tahun ke-4 Masehi, ya, atau tahun ke-3. Nah, jadi benar-benar janji yang diberikan Tuhan itu ditepati. Nah, kemudian masuk dalam ayat ke-4. Sesungguhnya Dia kujadikan pemimpin dan panglima sakai dari kuasaku untuk bangsa-bangsa. Jadi panglima dan saksi sebagai kuasa dari Allah untuk semua bangsa-bangsa, yaitu adalah Yesus. Nah, maka datanglah ayat yang kelima pada hari ini, dikatakan, kamu akan memanggil dia bangsa-bangsa basing, dan mereka segera datang kepadamu. Dan aku Tuhan Allahmu, Allah Kudus Israel, sebab aku telah menanggungkan kamu. Jadi jaminan daripada Tuhan Allah, sehingga semua bangsa-bangsa akan datang berbondong-bondong kepada bangsa Yahudi sebagai pilihan Allah. Itulah ayat hari ini yang dikatakan bahwa Tuhan, ya, menawarkan belas kasihan pada Israel. Apa yang ditawarkan belas kasihannya itu, yaitu hidup sejati di Daneus of Jerusalem. Kemudian keturunan Daud dijadikan sebagai pemimpin dunia, raja dari segala raja di kota Sion yang baru di Daneus of Jerusalem. Yang tadi kita lihat dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-9. Ya. Jelas dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-9. Dan di pasal 21 dikatakan, langit baru dan bumi baru. Itulah the news of Jerusalem. Ya. Nah, kemudian itu dijabarkan dalam ayat 16, ya. Bentuk kotanya segi 4 dan lebar, tinggi, panjang semua diukur dengan ukuran manusia oleh malaikat. 2400 kilometer, ya. Tinggi, panjang, lebar, ya. Dan tebal temboknya 60 meter. Itulah the news of Jerusalem. Nah, dengan teladan dari Tuhan Yesus, maka berbondong-bondong bangsa akan menuju tempat tersebut. Adanya keteladanan dari Yesus, adanya contoh kebangkitan Yesus dari mati menjadi bangkit dan naik ke surga. Ini merupakan teladan yang telah disaksikan sendiri oleh 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku hai bangsa-bangsa, kamu akan kuberi hidup sejati dan kekal. Dan juga yang dijanjikan kepada Daud dengan melalui Yesus Kristus menjadi raja dari segala raja. Inilah Tuhan menawarkan belas kasihan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan yang sejati di the news of Jerusalem.
dan semua bangsa akan berlari menuju Yerusalem bangsa Israel, karena Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Ini merupakan sambungan yang kemarin, bantuan orang Kristen. Paulus mengatakan kemarin setiap orang Kristen itu harus memberinya dengan tulus, ikhlas, sesuai dengan kemampuan. Dan ukuran daripada membantu bukan melihat keberadaannya atau hartanya, tetapi kemauan. Ada kemauan karena Tuhan Yesus sudah mengasihi mereka yang dibina oleh Paulus di jemaat Korintus, maka wajib memberikan sumbangan kepada teman-teman. Seperti contoh katanya di Makedonia, coba, mereka tidak kaya, ya, tapi bisa membantu berlimpah-limpah dari mereka untuk bantuan ke jemaat-jemaat lain. Nah, kemudian dalam hari ini, perikop ini, ya, ditekankan kembali oleh Paulus bahwa dalam pemberian bantuan, ya, tidak dengan paksaan atau dengan terpaksa, tidak. Paulus tidak mau kalau memberi bantuan itu dengan paksaan. Nah, jadi terlepas didasari dengan rasa saling menolong atau setia kawan. Jadi didasari atas tolong menolong dan saling membantu. Jadi bukan karena paksaan. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus, bahwa kalau kemarin dia katakan bantu dengan tulus dan ikhlas, tidak ada alasan tidak punya harta atau tidak punya barang, tetapi berapapun bantuan itu, yang penting memberikan ikhlas. Kemudian dalam Korintus pasal 8 ayat 89 ini dikatakan jangan seperti paksaan. Nah, kemudian dikatakan tolong menolong untuk saling membantu, sebab Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi Tuhan kaya, nah, tapi membuat dirinya jadi miskin, ya. Kepentingan siapa kalau Tuhan itu dikatakan menjadi miskin? Kepentingan kita, agar yang orang miskin itu tidak merasa berkecil hati. Jadi Tuhan juga seolah-olah miskin, tidak punya apa-apa, tapi memang dialah pemilik semuanya. Ini adalah sebagai role model bagi manusia yang tidak mempunyai apa-apa, atau manusia yang miskin. Nah, jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, maka kita wajib untuk mengasihi sesama manusia. Bentuknya tadi adalah tidak paksaan, tetapi dengan tulus. Nah, kemudian sebagai role model adalah Yesus mengadopsi, ya, orang yang ada dalam memberikan persembahan, ya. Dia melihat sebagai gambaran, ya, orang miskin dan orang kaya sama-sama memberikan persembahan. Begitu mereka, Yesus melihat di depan daripada altar atau bait suci, dilihat orang miskin memberikan 1 rimis, orang kaya memberikan juta-jutaan. Yesus berkata, lihat siapa yang lebih besar memberi persembahan tersebut. Yesus mengatakan yang memberikan 1 rimis.
bukan yang memberikan jutaan tersebut. Kenapa? Alasan daripada Yesus, orang miskin memberikan dari kemiskinannya, ketidakpunyaannya yang diberi apa adanya. Tapi orang kaya memberikan kelebihan daripada hartanya, sisa-sisa hartanya diberikan. Itulah makanya Yesus mengatakan, lebih besar diberikan oleh orang yang miskin itu, walaupun satu rimis, daripada orang kaya itu yang memberikan berjuta-juta. Inilah maka Yesus mencontohkan dirinya adalah miskin, supaya orang miskin tidak menjadi minder atau menjadi terpuruk atau tidak percaya diri. Jadi kan kepercayaan itulah jaminan kalau orang miskin itu juga bisa berbuat lebih besar dari orang kaya. Yang penting tulus dan setia apa adanya. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Amsal, bagaimana sebenarnya filosofi daripada membantu orang miskin? Apakah ada manfaatnya? Jangan-jangan kita membantu tidak tahu apa falsafah daripada membantu orang miskin. Nah, coba kita baca ya dalam Amsal pasal 19 ayat 17 ya. Nah, dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, kabar baik. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Jadi kalau kita menolong orang miskin, itu memberikan pinjaman kepada Tuhan. Berarti kita punya piutang kepada Tuhan. Sekarang, berapa besar piutangmu kepada Tuhan? Mari itu. Pasal Amsal 19 ayat 17. Na pasali Jahobadu manang ise mardinggan basa tunapus. Dan di sini dikatakan menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Inilah falsafah yang dikatakan Paulus tadi, dalam memberi itu bukan dengan paksaan, tetapi tulus dan ikhlas. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai dengan 12. Yesus, pohon anggur yang sejati. Nah, ini kita lihat Yesus berkata, Aku pohon anggur sejati dan Bapakulah sebagai tukang kebunnya. Jadi yang menuai dan yang merawat itu Bapaknya. Tapi pohon anggur sejati itu adalah Yesus. Nah, dengan filosofi dikatakan, orang yang tetap bersama dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Inilah kesimpulannya. Kalau Yesus itu adalah pohon anggur yang sejati. Kita bersama dengan Yesus dan Yesus bersama dengan kita, maka kita akan berbuah banyak. Seperti apa yang diharapkan. Nah, kemudian dalam ayat 10 dikatakan bahwa kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, kalian tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintahnya. Jadi kalau menjalankan perintah-perintah Yesus, kita tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintahnya. Jadi apabila kita mencintai Yesus, mengasihi Yesus, itu sudah sesuai dengan perintah Allah.
Karena pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, begitu keluar dari air, langit terbuka, burung merpati turun dari surga hinggap kepada Yesus, dan keluar suara yang nyaring dari Tuhan Allah. Inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenaan. Dia menyenangkan hatiku. Jadi apabila kita sudah menuruti perintah Yesus, itu sudah sama dengan mengikuti perintah daripada Tuhan Allah. Maka Yesus mengatakan, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tanpa melalui aku, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Maka kepada teman-teman, segeralah. Kalau mau sampai bertemu dengan Allah Bapa di sorga, percayalah kepada Yesus. Kalau mau mendapat undangan perjamuan pesta dari Tuhan Allah kepada semua orang, percaya dan setia kepada Yesus. Maka perjamuan pesta yang disiapkan oleh Tuhan Allah dengan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas tinggi diberikan cuma-cuma. Kita bebas mengambilnya. Nah, kemudian dalam ayat 11 dikatakan, semuanya ini kuberitahukan kepadamu supaya kegembiraanku ada dalam hatimu dan kegembiraanmu menjadi sempurna. Jadi semua itu dikatakan oleh Yesus supaya kegembiraan Yesus itu, ya, berada di dalam hati kita. Jadi Yesus bergembira dalam hati kita, sehingga kegembiraan kita itu menjadi sempurna karena sudah ditemani oleh Yesus. Nah, kemudian terakhir, inilah perintahku. Perintah yang utama di ayat 12 dikatakan, ya, kasihanilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Inilah kesimpulannya. Jadi mengasihi sesama sama seperti diri kita dan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menawarkan, ya, keselamatan bagi kita, itu di News of Jerusalem. Nah, kemudian Petrus menyampaikan supaya memberi itu dengan ikhlas dan membantu dengan baik, sama seperti meminjamkan kepada Tuhan. Dan terakhir tadi katakan, kasihanilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kamu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman Tuhan di hari yang ke-268 ini membuat kita semakin dewasa iman. Amin. Tuhan memberkati.